Rotila. Ririn Amelia. Ririn Nuria Marwa Hijati. Lia Zara Aulia. Salsabila Inaya. Nevi. Rosida. Hilda. Dini Apriliani. Wana Ratulio. Nurul Azkia. Nada Fatimah. Alika Rodiatul Syafa'ah. Andi Hayatul Ismi. Windri Maulida Ardana. Dan Vanessa Almira Firdianti. Kesha Dipa Andini. Depa Nadila. Salsabila Nur Fatimah. Zahra Nusyifa. Sofi Nurul Istiqomah. Alhamdulillah hadir semuanya. Alhamdulillah hadir semua. Kaifa halukum? Alhamdulillah nahmadu wa nuwasya wa afya wa ustaz. Alhamdulillah ini bilakhair. Apa kabar semuanya anak-anakku? Alhamdulillah luar biasa. Allahu akbar. Balik coba ngomong alhamdulillah. Alhamdulillah Allahu akbar luar biasa. Baik, sebelum mulai pelajaran semuanya berdiri dulu. Berdiri. Rapikan pakaiannya terlebih dahulu. Rapikan. Lihat samping kanan, samping kiri. Lakukan sampah yang berserakan. Ambil. Ya, udah duduk kembali. Baik, alhamdulillah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pelajaran kita sekarang yaitu pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Apa pelajaran kita sekarang? Pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum pelajaran dimulai, Ustaz akan tanya dulu pelajaran yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu pelajaran tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Siapa yang tahu tentang optimis? Tuh. Optimis, Cung. Kamu berprasangka baik. Yang lain? Optimis. Siapa yang tahu, Cung? Ikhtiar. Siapa yang tahu ikhtiar? Ikhtiar. Usaha, ikhtiar. Siapa yang tahu? Kamu? Proses. Yang lain? Jadi pelajaran kita yang sebelumnya itu tentang meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar dan tawakal. Jadi pelajaran kita sekarang yang akan mau dimulai yaitu tentang berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Pelajaran apa sekarang? Berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Implementasinya perintah agama. Yang kedua, ya, membiasakan berbakti dan taat kepada orang tua dan guru adalah perintah agama. Yang ketiga, berakhlak buat berbakti dan taat kepada orang tua dan guru adalah perintah agama. Yang keempat, menampilkan sikap hormat dan taat kepada orang tua dan guru sebagai implementasi pemahaman keutamaan hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Yang kelima, membentuk sikap hormat dan taat kepada orang tua dan guru sebagai implementasi pemahaman keutamaan hormat taat kepada orang tua dan guru. Yang keenam, memadukan perilaku dan mencerminkan pemahaman cara berbakti dan taat kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, membiasakan perilaku yang mencerminkan pemahaman cara berbakti dan taat kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, menjelaskan pengalaman melaksanakan berbakti dan taat kepada orang tua dan guru di rumah dan di sekolah. Kalian tahu apa itu berbakti dan taat kepada orang tua dan guru? Siapa yang tahu berbakti? Taat apa artinya? Coba siapa? Kamu coba apa arti dari berbakti atau taat? Hormat. Yang lain?
Apa kiri? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Wakhfid lahumā janāhad dhulli minal rahmah wa qul rabbana wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Lahumā janāhad dhulli minar rahmah Wakhfid lahumā janāhad dhulli wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Wa qada rabbuka allā ta'budu illā iyyahu wa bil walidayni ihsana. 1, 2, 3. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma wa la taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Wakhfid lahumā janāhad dhulli minar rahmah Wakhfid lahumā janāhad dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Wakhfid lahumā janāhad dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Wakhfid lahumā janāhad dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Yang menerangkan tentang artinya lihat. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Tuhanmu itu yaitu Allah. Jadi Tuhanmu telah memerintahkan supaya kepada kamu, kepada manusia, kepada makhluknya, jangan menyembah selain Dia. La tusyrik billah. Jangan menyekutukan Allah. Jangan menyembah selain Allah, tidak syirik kepada Allah. Lalu Allah menyuruh berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi kedua orang tua itu harus kalian berbuat baik. Bedakan antara menyembah dengan berbuat baik.
Kalau berbuat baik itu kepada manusia. Orang tua itu yaitu manusia yang melahirkan kita, yang merawat kita, yang membimbing kita. Itu berbuat baik, bukan menyembah orang tua, bukan, tetapi berbuat baik dengan sebaik-baiknya, tidak menyekutukan Allah, tidak memerintah atau merintah untuk menyekutukan Allah. Ada caranya juga nanti. Ada caranya. Kalau selain melanggar syariat, orang tua itu harus ditaati. Gak ada bagaimanapun sesuatu yang baik, nanti baik memberikan kasih pengertian. Tapi selain itu kita harus taat dan patuh kepada orang tua. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut, otomatis yang namanya manusia itu pasti akan tua. Kalau orang tua kita makin lama atau makin berumur, otomatis dia akan berumur lanjut, akan menjadi yang namanya kakek, nenek. Kalau bahasa Sundanya kan kolot, jadi kolot. Seorang di antara keduanya dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali jangankan kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Kepada orang tua itu jangan bilang ngomong ah, ufin, ah. Itu bahasa Indonesia. Kalau ditafsirkan banyak. Doh, misalkan. Enggak, tidak, gak mau. Itu termasuk perkataan ah. Perkataan ah juga gak boleh dilarang oleh Allah, apalagi perkataan yang lain. Alhamdulillah dari sekarang banyak orang-orang anak-anak yang mendapat orang tua sampai disuruh ngomong goblok. Udah bilangin dari sampai ngancam orang tua gitu. Jadi jangan kalian berkata ah juga udah berdosa besar, udah dosa, apalagi bilang kata-kata yang lainnya. Terus jangan kamu mengatakan kepada keduanya perkataan A dan jangan kamu mulia. Jadi kepada orang tua kita itu perkataan-perkataan yang baik yang diajarkan oleh Rasulullah. Banyak keberkahan di dunia dan di akhirat. Balasan bagi kita berbakti kepada orang tua bukan hanya di dunia, di akhirat saja, tetapi di dunia juga akan didapatkan hukum karma. Seseorang anak yang tidak durhaka kepada orang tua, suatu saat anak atau cucunya akan durhaka kepada kalian. Itu hukum karma, hukum sebab akibat. Apabila kalian berbakti kepada orang tua dengan sebaik-baiknya, suatu saat nanti kalian punya anak akan berbakti kepada kalian. Apabila kalian sekarang berbakti atau mendoakan orang tua, Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau yang sudah meninggal, orang tua kalian akan dibalas seperti itu. Itu hukum karma di dunia ini. Bahkan orang-orang yang durhaka kepada orang tua itu bukan hanya dibalas di akhirat, tapi di dunia juga dibalas. Untuk itu kalian harus berbakti kepada orang tua dengan sebaik-baiknya. Manfaatkan, bahkan orang tua adalah bidadari surga. Orang tua adalah berlian yang sangat berharga. Kalian berilmu banyak akan gagal kalau kalian berdoa pada orang tua. Kalian ilmunya tinggi, paham agama, paham ilmu kalian ahli surga, 24 jam kalian beribadah kepada Allah. Kalian bertasbih la ilaha illallah. Belum pernah kalian sholawat bibirnya sampai basah, sampai garing, sampai kering, karena kalian memuji kepada Allah dan sholawat. Tetapi kalian berdurhaka kepada orang tua, nol besar. Banyak sekarang orang-orang yang hancur di bumi ini, yang sengsara di bumi ini gara-gara durhaka kepada orang tua. Untuk itu kalian sebagai anak yang soleh, maka kan idahnya al-insan bin qata'alu ila min salah satu. Yang pertama, waladun soleh yang ulang. Orang yang anak yang soleh yang selalu mendapat pada kedua orang tuanya. Itu sekarang coba tes di dunia ayatnya. Betul.
Ini dalil-dalil yang mengenai tentang berbakti kepada orang tua. Bilham wa qamar bayani sawira. Ditulis surat Al-Isra ayat 23. Al-Isra ayat 23.
Di samping kedua orang tua, orang yang sangat berjasa dalam hidup kita adalah kita dapat membaca, menulis, dan berhitung, semua berkat jasa para guru. Guru telah memberikan ilmu pengetahuan dan menanamkan akhlak mulia kepada kita, sehingga kita menjadi insan cerdas dan berbudi pekerti luhur. Kedua orang tua dan guru wajib kita hormati, kita sayangi dan kita taati perintahnya. Nasihat dan petunjuknya kita laksanakan sebaik-baiknya. Mereka telah berjasa mendidik kita menjadi manusia berilmu dan berakhlak mulia. Kita bahagiakan mereka dengan cara rajin belajar dan beribadah. Rasa sayang kita kepada mereka dapat kita wujudkan dengan mendoakannya setiap selesai sholat. Kita doakan mereka setiap hari supaya mendapat rahmat dari Allah. Allah dan Rasulnya telah mengajarkan kepada kita untuk menghormati dan menaati kedua orang tua dan guru. Keharmonisan dan kebahagiaan hidup sebuah keluarga akan terwujud jika semua anggota keluarga saling menghormati dan menyayangi. Anak menghormati orang tua dan orang tua menyayangi anak-anaknya. Seorang adik menghormati kakaknya dan kakak menyayangi adik-adiknya. Sikap saling menghormati dan menyayangi seperti ini harus dibiasakan mulai dari keluarga. Pembiasaan dan penanaman akhlak mulia sejak dari dalam keluarga akan membentuk karakter positif seorang anak. Menghormati dan menyayangi kedua orang tua merupakan kewajiban seorang anak. Sikap menghormati dan menyayangi kedua orang tua dapat dimaksudkan sebagai bentuk balas budi kita kepada mereka. Namun, balas budi kita tak akan bisa sepadan dengan pengorbanannya. Sangatlah wajar apabila kita diwajibkan Allah untuk menghormati kedua orang tua. Mengingat jasa-jasa mereka kepada kita sungguh tak ternilai harganya. Berbakti kepada kedua orang tua akan mendatangkan banyak keberkahan dan keutamaan bagi seorang anak. Beberapa di antaranya dijelaskan sebagai berikut. Pertama, berbakti kepada orang tua merupakan salah satu kunci masuk surga. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua merupakan bagian dari berjuang di jalan Allah. Serta yang ketiga, berbakti dan menghormati orang tua dapat melebur dosa-dosa besar yang pernah dilakukan seorang anak. Perilaku mulia yang berkaitan dengan berbakti kepada kedua orang tua dan guru dijabarkan sebagai berikut. Berbakti dan menyayangi kedua orang tua merupakan kewajiban bagi seorang anak. Yang kedua, seorang siswa wajib menghormati dan menaati gurunya. Yang ketiga, menghormati kedua orang tua dan guru akan mendatangkan satu bentuk berbakti kepada kedua orang tua dan guru adalah mendoakan mereka setiap saat. Baik, selesai. Kamu menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih menghormati yang lebih tua atau menyayangi yang lebih kecil, atau misalkan kakak adik menghormati kakak menyayangi adik, jadi gitu. Kakak menyayangi adik, adik menghormati kakak yang lain. Baik. Pengorbanan orang tua tidak akan bisa dibayar oleh apapun, walaupun bumi dan isinya. Kalian mencari uang, miliarder, triliuner, orang terkaya sedunia, gak bakal. Berbakti kepada orang tua bisa menghapus dosa besar. Jadi bisa menghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Jangan berpikir, berbakti berdosa supaya kita berdosa dan dihapus dosa kita. Tapi dosa-dosa yang kita lakukan yang tidak sengaja dihapuskan. Betul ya?
Ya, pengorbanan orang tua sangat besar, maka kita wajib menghormatinya. Yang lainnya, betul. Yang lain, bebas. Betul. Ya, mendoakan kepada orang tua dan guru salah satu contoh berbakti kepada mereka. Mendoakan secara batinnya, secara lahir, secara batin. Batinnya itu mendoakan kalau batin atau beri perhatian kepada orang tua, beri perhatian kepada guru. Biasanya dikatakan orang, tapi ketika kita mendoakan orang tua, mendoakan guru, pahala kita sama. Ketika kita mendoakan orang tua atau guru kita, ya Allah, guru berikanlah keberkahan, kita belajar keberkahan. Ya Allah, guru berikanlah kesehatan, ya Allah, sehatkanlah mereka, ya Allah, kita diberi kesehatan, double. Ketika kita berpuasa untuk orang tua, berpuasa, Bismillahirrahmanirrahim, saya lihat puasa hari Senin, karena Allah, pahalanya dikirim untuk orang tua atau guru, kita mendapatkan double pahala. Itu adalah sesuatu yang cerdas, berbuat kebaikan yang cerdas, bukan hanya untuk diri kita, tetapi kepada orang tua dan guru yang lainnya. Siapa yang tahu? Yang lain? Yang lain? Ya, itu adalah contoh tadi video yang baru saya tayangkan, yaitu tentang berbakti kepada orang berbakti kepada orang tua dan guru. Selanjutnya, ya. Yang pertama, berbakti kepada orang tua merupakan salah satu kunci masuk surga. Orang yang berbakti kepada orang tua itu salah satu kunci masuk surga. Miftahul jannah. Yang tadi saya jelaskan. Kalian berbakti kepada orang tua, otomatis kalian ingin masuk yang namanya surga. Surga disediakan oleh orang-orang yang berbakti kepada orang tua. Surga disediakan bagi orang-orang yang takwa, taat, beriman. Tetapi surga juga disediakan oleh orang-orang yang berbakti kepada orang tua. Kalau kalian ingin masuk surga, berbaktilah kepada orang tua. Begitu juga dengan sebaliknya. Kalau kalian ingin masuk neraka, kalian berbakti kepada orang tua. Banyak sekarang di dunia ini yang berbakti kepada orang tua. Ada yang dikutuk jadi batu, ada yang dikutuk jadi ikan, ada yang dikutuk jadi monyet. Coba itu orang yang selalu berdurhaka kepada orang tua akan membuka pintu surga bagi anak yang berbakti orang tua. Allah buka dengan pintu yang selebar-lebarnya bagi orang yang berbakti kepada orang tua, dibuka oleh Allah. Bahkan akan mendapatkan derajat yang sangat amat tinggi di surga. Surga itu kan ada tingkatan-tingkatannya. Tingkatan-tingkatannya beda. Ada surga untuk para nabi dan rasul, ada surga untuk orang berbakti orang tua, ada surga ini dan sebagainya. Beda-beda tingkatannya. Jadi surga untuk ini dan sebagainya, seperti itu. Diangkat derajat yang tinggi di surga. Bukan hanya di surga saja, tapi diangkat derajat di dunia. Berbakti orang tua, apa yang gampang, juara kelas, juara umum, hafal Quran dan sebagainya. Gara-gara sebab itu berbakti kepada orang tua, karena mendapatkan kedudukan derajat yang tinggi, Hal ini dikarenakan ridha Allah SWT. Tergantung dari ridha orang tua, maka Allah juga tergantung maka orang tua, murka orang tua. Ada hadis yang mengatakan di mana? Ridhonya Allah itu ridhonya orang tua. Durhakanya Allah
durhaka kepada orang tua tidak masuk surga. Dengan kata ini dia masuk neraka. Ya, orang yang durhaka pada orang tua itu akan masuk neraka. Durhaka akan masuk neraka. Neraka di dunia juga neraka di akhirat. Siksa di dunia juga siksa di akhirat. Neraka itu adalah siksaan. Di dunia disiksa, di akhirat juga siksa. Yang kedua, berbakti kepada orang tua merupakan bagian dari jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah itu akan berperang memerangi orang kafir Quraisy juga. Jihad dalam sekali, jihad fisabilillah yaitu berbakti kepada orang tua dan guru. Ibaratnya orang tua itu sayap, kalau guru itu sayap terbang. Orang tua itu sayap, dua sayap terbang untuk mencapai kebahagiaan. Kalau nggak ada sayap, nggak boleh terbang kemana orang tua. Nggak mungkin yang namanya burung lari, ingin terbang tapi nggak punya sayap, nggak mungkin. Ada nggak burung yang ingin terbang tapi nggak punya sayap? Ada nggak? Nggak ada. Semua burung itu pasti punya sayap. Ibaratnya yang namanya orang tua itu sayap supaya kita terbang, mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat. Jihad fisabilillah, jihad fisabilillah ke jalan Allah. Berjihad dengan Allah. Manusia yang dimuliakan oleh Rasulullah, manusia yang dimuliakan oleh Allah. Wahid al-Qarni, bahkan beliau Wahid al-Qarni ingin ketemu Rasulullah tidak sempat. Dalam hatinya itu mengagumkan Rasulullah, ingin ketemu Rasulullah, gak jadilah karena mengurus orang tua. Ketika Rasulullah meninggal, maka Rasulullah mengatakan dia yang paling mulia gara-gara berbakti kepada orang tua. Jihad memiliki nilai pahala yang sangat besar di sisi Allah. Seorang anak yang ikhlas berbakti kepada orang tuanya akan mendapat pahala besar dari Allah. Akan mendapatkan pahala atau kebaikan, baik kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Dia mendapat pahala. Pahala itu ajrun, kebaikan. Yang ketiga, berbakti dan menghormati orang tua dapat melebur dosa-dosa besar yang tadi disebutkan. Sama, melebur dosa-dosa besar. Dihapus dosa-dosa kalian, seperti istighfar. Dosa yang pernah dilakukan seorang anak akan mendapat ampunan dari Allah, mendapatkan ampunan dari Allah. Diampun dari Allah dosa-dosanya. Disebabkan dia berbakti kepada orang tuanya, ampunan Allah merupakan karunia yang sangat berharga bagi seorang manusia. Sebab ampunan Allah akan menjadikan hidup kita tenang, bahagia dari hidup akhirat. Dengan ampunan Allah, manusia tenang, dapat karunianya. Orang yang berbakti kepada Allah, kalau rasa penyebabnya akan menjadikan energi positif, berkah. Ketenangan hati bisa didapatkan bukan oleh Allah. Ketenangan batin didapatkan bukan karena sesuatu hal kerja keras. Ketenangan batin didapatkan oleh suatu kebaikan. Banyak orang-orang yang kaya raya, banyak hartanya, tetapi dia hatinya tidak tenang. Masuk. Guru adalah pengganti orang tua kalian di rumah. Kalian harus menghormati pada guru. Guru adalah pengganti dari kedua orang tua kalian. Orang tua kedua syariah atau guru. Nah, kalau mencuri ya bisa bertahan, kalau mencuri siap sampai nyawa atau enggak. Kalau mencuri tidak, yang penting tidak melanggar syariah yang diajarkan oleh Rasulullah. Guru telah berjasa besar dalam ini mengajari ini kita sebagai ilmu pengetahuan serta menanamkan alam akhlak mulia. Kalian biasa-biasa kalian bisa baca, bisa tahu alif baca sampainya, bisa tahu doa ini, bisa ini dan sebagainya. Gara-gara siapa? Gara-gara guru. Jadi kalian itu berjasa. Jadi kalian harus berdoa. Doakan orang tua, doakan guru. Terus serta akhlak mulia, menanamkan akhlak mulia.
Bahwa contoh seperti ini, nah, anak boleh seperti ini. Para anak-anaknya, para murid-murid. Nah, kalau berdoa baik itu seperti ini. Yang rajin belajarnya. Lelah, berusaha maksimal guna bercerdas anak bangsa. Yang berpengalaman supaya mencerdaskan anak bangsa. Supaya anak bangsa cerdas, pintar, supaya tidak bodoh. Seorang murid dilarang meremehkan tindakan gurunya. Rasulullah SAW mengingatkan kita semua agar tidak merendahkan kedua guru. Kalian jangan sampai merendahkan kepada kedua guru. Jangan sampai, karena sama kedudukan guru itu kedua dari orang tua. Doa wajib lagi asal apabila ada kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Kalau kalian ingin bahagia di dunia dan akhirat, berkah di dunia dan akhirat, maka kalian berbakti kepada orang tua dan guru. Baik, selesai juga pelajaran kita hari ini. Coba Pipa, kesimpulan yang tadi bebas, yang kalian kamu ketahui. Berdiri ya Pipa, kesimpulan. Tidak boleh durhaka, betul. Menghormati mereka, betul. Jangan pernah sekali-kali membentak, karena murkanya Allah tergantung kepada murkanya orang tua, betul. Ridhonya Allah tergantung pada ridhonya orang tua. Sudah. Coba yang lain. Kamu berdiri. Yang kecil menghormati yang besar. Menghargai perjuangan orang tua. Menurut perintah pada orang tua. Mendoakan mereka. Yang lain, sebenarnya ya wajib. Ya betul. Dan dalam Allah betul. Ya mengenalkan besar-besar betul. Ya dengan dunia maupun di betul. Yang lainnya siapa yang coba? Yang lainnya? Udah kesimpulan yang tadi, urutannya kepada orang tua. Apa lagi? Yang lain? Menghapus dosa-dosa besar. Termasuk yang lain. Apa lagi?